جمالا جوهرنا هنا في قلب دلالة لانا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali rasanya saya Iqbal Faiz bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, majelis ilmu yang senantiasa kita nantikan, yaitu Cahaya Hati Indonesia, yang insya Allah pada hari ini diselenggarakan atau diadakan di Masjid Jabal Nur, Ciputat, Tangerang Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di akhir hidup kita nanti. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh 3 orang guru yang akan menyampaikan tausiahnya mengenai tema besar, yaitu jadikan rumahmu sebagai surgamu. Insya Allah kita akan bersama Ustadz Das'at Latif, kemudian Habib Bagir bin Yahya dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Dan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin berselancar di media sosial dan ingin menyapa kami di program Cahaya Hati, Anda bisa bergabung di Instagram kami di @cahayahati_inews dan juga di Twitter di @chi_inews. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang keluarga dan memang tidak bisa dipungkiri permasalahan selalu muncul dalam keluarga. Walaupun sebetulnya ketika kita yang sudah berkeluarga, akad pertama kali menikah pertama kali adalah ingin mewujudkan keluarga yang senantiasa bahagia dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi permasalahan selalu muncul dan ternyata sebagai agama yang paling lengkap ini Islam sudah mengatur bagaimana seorang suami, istri senantiasa menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari berkeluarga ini benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah harapannya. Dan sebagai contoh, Rasulullah adalah sebaik-baik suami, sebaik-baik ayah yang insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, kita akan segera dengarkan tausiah yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Das'at Latif dengan subtema Ummu Madrasatul Ula. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik remaja, teristimewa, pemirsa Inews,
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 manusia yang telah dijamin oleh Rasulullah pasti masuk surga. Sementara kita ini kan belum pasti masuk surga. Tapi dari bibir Rasulullah pernah beliau sampaikan ada 10 orang yang pasti masuk surga dan haram masuk neraka. Subhanallah. Satu di antara 10 manusia itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Adik-adik siapa yang tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa? Sahabat Rasul. Selain sahabat Rasul apa lagi? Menantu Rasul. Siapa lagi? Sepupu sekalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah menarik bagi Ali bin Abi Thalib ketika seusia kalian, anak-anak remaja kalau sekarang. Ketika itu Rasulullah ingin disergap. Ketika beliau ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah Allah perintahkan, ya Muhammad tinggalkan Mekah kau hijrah ke Madinah. Tapi pada saat itu rumah beliau dikepung. Rumah beliau dikelilingi orang-orang kafir. Lalu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Kalau bahasa anak gaul sekarang SMS atau di WhatsApp. Ali, kau datang ke rumah saya. Untuk apa? Mengganti saya pada malam ini di tempat tidurku. Mengganti Nabi pada saat malam penyergapan artinya mengganti Nabi meninggal dunia. Pada saat selesai hijrah, Ali ditanya, ya Ali, kenapa kau ingin mengganti Nabi di tempat tidurnya pada malam penyergapan? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kalau Ali yang mati pada malam itu hanya satu manusia yang wafat, yaitu anaknya Abu Thalib. Tapi kalau Muhammad yang wafat pada malam itu bukan satu manusia yang wafat, tapi cahaya ke dunia, cahaya kebenaran akan hilang di dunia. Lebih baik saya yang mati daripada Muhammad yang mati pada malam itu. Apa hikmah cerita ini? Kita butuhkan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib. Ibu-ibu, mau punya anak seperti Ali bin Abi Thalib? Mau ibu? Maka disinilah fungsinya ibu untuk mendidik anaknya menjadi pemuda-pemuda Islam. Nah, bagaimana fungsi orang tua, terutama ibu? Kewajiban ibu kepada anaknya. Apa gerangan? Satu yang paling penting, artinya kewajiban ini dosa kalau dia tidak lakukan. Apa kewajiban ibu kepada anaknya? Satu, lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama selebritis? Bukan. Lalu nama yang baik adalah nama yang ada motivasi doa di dalamnya. Lahir anaknya lelaki. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid. Ini pernah perang sama Nabi ketika Uhud. Tapi kemudian masuk Islam. Inilah Khalid bin Walid membela agama Allah. Tidak sejengkal pun badannya yang lepas dari panah dan tebasan pedang. Karena membela agama Allah. Saya ingin kau seperti Khalid bin Walid membela agama Allah. Lahir lagi anaknya perempuan. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa Sumayyah? Saya mau kau seperti Sumayyah. Membela agama Allah. Rela wafat. Ditombak oleh Abu Jahal untuk membela kalimat La ilaha illallah. Kau mau seperti itu nak. Jangan kasih nama anak. Nak, saya kasih kau nama Ronaldo. Apa Ronaldo? Saya mau kau jago main bola seperti Ronaldo. Coba bayangkan kalau kita tidak punya nama semua. Gimana kita? Halo, ada Anu? Anu siapa? Anu siapa? Itu ustaz yang pendek. Banyak ustaz pendek. Maka nama penting. Coba sebut nama. Ketika menyebut nama, minimal ada 2 saya tahu dari nama itu. 1, agamanya. Siapa namamu dek? Abdul Jabbar, 99% pasti muslim. Siapa namamu? Bertus Magaluntung, non muslim. Ya. Apalagi? Suku saya bisa tahu. Siapa namamu? Ambot Dalek, anda mungkin orang Jawa. Kalau Ambot Dalek pasti orang Bugis. Kalau orang Jawa, Margono, pasti Jawa. Jadi salah lah kalau ada orang bilang. Nah, kewajiban ibu yang pertama, berikan nama yang baik. Nama yang baik, nama yang ada motivasi di dalamnya. Misal kasih nama Mutmainnah. Begitu ibunya panggil, wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Ustadz Das'ad Latif yang belum sampai selesai saja sudah luar biasa ya. Baru satu, yang pertama adalah berikan nama yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita akan lanjutkan, apalagi tips dari Ustadz Das'ad setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia.
Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah ada satu, yaitu memberi nama. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak, terutama dari ibunya adalah mendidik. Bahasa Al-Quran, fungsi ibu itu dalam Al-Quran disebut katifun. Apa itu maknanya? Satu, maknanya kata katifun itu satu, ketea. Kok ketea Ustadz? Karena fungsi ibu itu menggendong. Sekarang mana kita lihat ibu-ibu milenial? Siapa yang gendong anaknya? Siapa? Kereta. Itu Quran ngajarkan. Gendong anakmu. Supaya apa? Ada ikatan emosional yang baik. Tanya tuh ahli psikologi. Apa kegunaan ibu-ibu itu dulu kalau dia gendong anaknya kan gini. Iya. Karena modern. Sekarang apa? Kasih kereta. Orang barat sekarang baru sadar. Ternyata mendekap anak besar hubungan kedekatan emosionalnya antara orang tua dengan anaknya. Itu hasil riset. Makanya mereka mulai membuat cara menggendong anak yang terbuat dari kain dan disimpan anaknya di depannya. Coba lihat orang bule kalau dia gendong anaknya. Ya kan? Sekarang orang Indonesia malah baru niru orang bule ngambil kereta. Makanya anaknya jauh dari orang tuanya. Yang kedua, katifun. Maknanya adalah selain ketea, yang kedua dada. Apa maknanya? Menyusui. Itu dalam Quran jelas. Susui anakmu disebut angkanya oleh Allah. Langsung disebut 2 tahun. Pun kalau masih mau nyusu setelah 2 tahun. Al-Quran menjelaskan lagi. Silahkan lanjutkan. Tapi mana kita lihat ibu-ibu sekarang. Tidak mau lagi nyusui anaknya. Kenapa tidak nyusui anak? Ustadz biar tetap seksi dong. Lalu siapa yang nyusui anaknya? Susu cap kaleng. Susu yang susu kambing. Siapa yang susui anaknya? Susu sapi. Makanya besar anaknya sifatnya seperti sapi. Tahu sifat sapi? Tahu sifat sapi? Tahu? Contoh. Waktu Idul Kurban saya baru dapat itu maknanya. Kan orang potong sapi kan di masjid. Satu dipotong. Sudah dikuliti. Yang satu sapi di sampingnya enak aja dia makan di sampingnya. Tidak peduli dengan sapi di sampingnya. Apa pernah ibu lihat sapi dikuliti di sampingnya, sapi dipotong temannya, datangnya dulu, hei jangan potong temanku. Tidak ada kan? Karena anak kita minumnya susu sapi, maka sifatnya seperti sapi. Apa sifat sapi? Tidak punya toleransi, tidak punya rasa solidaritas, tidak punya rasa persaudaraan. Maka lihat anak-anak kita sekarang. Satu kamar, satu anak. Hanya masalah remote, bertengkar smackdown gara-gara remote. Iya, benar. Ya, itu akibat susunya susu sapi. Maka ibu-ibu kembalilah untuk menyusui anaknya. Karena itu perintah agama. Bapak, saudara-saudara sekalian, mendidik ini fungsi bapak juga. Sekarang banyak cara mendidik itu yang paling efektif bukan tutur. Tapi contoh. Anak-anak yang banyak rusak anak-anak kita sekarang rokok. Bapaknya marah kalau dia merokok anaknya. Awas ya, saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. Awas memang kalau saya dapat kau merokok. Marah bapaknya kalau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kau perlu belikan rokok bapak dulu. Maksud lo? Anaknya dilarang merokok, dia merokok. Ada merokok sini? Ada? Ada? Itu orang merokok kalau di kampung saya di Makassar dibilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Bahasanya dungu. Itu kalau merokok, coba lihat itu orang merokok, orang kurang kerjaan. Maka kalau bapak yang baik, jangan kasih contoh yang tidak baik kepada anak. Kita bicara sama anak, nah awas kalau saya dengar kau bicara kasar. 10 menit kemudian, ibu bapak bertengkar kasar sama istrinya, kasar sama suaminya. Padahal anaknya dilarang bicara kasar. Yang ketiga, tuh kita lanjut ya. Pertama tadi, kasih nama yang baik. Yang kedua, didik. Yang ketiga, ini kewajiban mencarikan nafkah, memberi makan. Ketahuilah,
dari 3 kewajiban orang tua ini. 1, 2 gampang. Kasih nama gampang. Didik agak sulit. Yang orang biasa repot sekarang ini salah kaprah. Apanya yang dia urus? Perutnya terus. Padahal yang paling susah sebenarnya bukan cari makannya, bukan kasih nama yang baik. Yang paling susah sebenarnya adalah mendidiknya. Tapi kita terlalu cemas dengan perut anak kita. Jangan cemas soal makan anak. Itu sudah dijamin oleh Allah. Saya tanya di komplek ini, Bu. Ada enggak yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Ada enggak di sini yang mati karena enggak makan 2 hari? Tidak ada. Tapi makan, mati karena narkoba, saya curiga ada. Mati karena tabrakan geng motor, saya curiga ada. Maknanya bukan makannya yang kita cemaskan, tapi yang kita cemaskan adalah mendidiknya. Tapi orang tua zaman sekarang beda dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ketika uzur, beliau panggil anaknya. Beliau Ibrahim berkata, anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati nak, kamu sembah apa? Nanti kalau bapak sudah tidak ada, kamu sembah apa nak? Itu Ibrahim alaihissalam. Kalau orang tua zaman sekarang apa tanya anaknya? Anakku, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau bapak mati apa kamu makan? Tidak usah cemas soal makannya, Bu. Saya kasih contoh sederhana. Allah yang atur rezeki kita. Saya kasih contoh, adik-adik. Tahu cicak? Tahu cicak? Bu tahu? Cicak makan apa? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Bagaimana caranya bisa dimakan? Satu terbang, satu tidak? Tapi Allah yang ngatur rezekinya. Cicak. Akhirnya apa? Saya ingat lagu saya waktu kecil dulu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap datang. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Tidak, Pak. Jatuh cicaknya, Pak. Tapi Allah yang ngatur. Gimana caranya? Cicak yang masuk ke dalam mulutnya. Maka tidak usah cemas soal makan anak kita. Yang kita cemaskan agama anak kita. Ya, agama yang perlu kita cemaskan. Tidak usah cemas kalau anak kita pengangguran. Demi Allah. Tidak ada di akhirat nanti ditanya. Kenapa ibu masuk neraka? Anak saya pengangguran Tuhan. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Anak saya bukan artis Tuhan. Tidak. Kenapa masuk neraka? Anak saya tidak tahu sholat. Kenapa tidak tahu sholat? Padahal saya kasih kau rezeki. Saya kasih kau tenaga. Saya kasih kau ilmu. Kenapa kau tidak didik anakmu dengan baik? Dengar baik-baik. Jika ada anak yang menganggur, tidak sekolah, gara-gara miskin, bapaknya yang bertanggung jawab di akhirat kelak. Karena tugas laki-laki cari nafkah. Tapi kalau ada perempuan, anak gadis, sudah balik, tidak pakai jilbab, jalan keluyuran bukan muhrimnya, tidak tahu sholat, Senin Kamis, puasa Ramadan tidak dilakukan, 5 waktu dia tidak tunaikan, ibunya lebih dulu dicari di akhirat. Mana ibunya ini? Kok bisa anaknya seperti ini? Ini. Hati, Bu. Yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita sekarang, Bu, rasa malu. Ini mulai hilang. Nih, ini ada yang curhat sama saya nih, Bu. Hati-hati. Ini fakta. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sudah ada di tengah-tengah kita. Saya pergi ceramah suatu kabupaten, tiba-tiba ada datang anak muda datang. Curhat sama saya. Apa curhatnya? Ustadz, ini usia 21 tahun. Ustadz, diampuni enggak dosa saya? Apa dosamu, Dek? Saya pukul bapakku. Terlaluan kali kau. Kenapa bisa? Pemabuk bapakku, Ustadz. Dia pukul mamaku. Dalam hatiku, ada benarnya juga sedikit ini. Terus yang membuat saya cemas ketika dia bilang, Ustadz, saya masih kelas 1 SMP, saya sudah berzina dengan sepupu 1 kali saya. Sepupu sekalinya SMP. Kemudian apa lagi? Yang paling mencemaskan ketika dia ngomong, pada saat saya tamat SMA saya juga begitu dengan paman saya. Artinya laki perempuan dia teman tidur. Auzubillah min zalik. Ini sudah ada di tengah-tengah kita. Dan itulah tanggung jawab ibu mendidik anaknya. Sekarang ibu-ibu lebih senang kuku daripada, lebih disayang kukunya daripada anaknya. Mana buktinya, Ustadz? Itu ibu-ibu sekarang motong kuku saja masuk ke salon. Iya, Bu. Bayar, apa namanya itu salon potong kuku? Tentu dia tahu semua nih. Katanya 25 ribu satu kuku. Apa
Apa itu bayar salon 25.000 potong kuku? Saya cuma di motor saja, di mobil, di bonceng. Selesai. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ibu bagaimana cara bisa mendidik anak kalau ibu tidak punya ilmu? Maka disinilah fungsi pentingnya ibu hadir di majelis seperti acara seperti ini. Ibu bagaimana cara mendidik anak kalau tidak punya ilmunya? Maka cara mendidik anak, silakan baca psikologi pendidikan, silakan baca hasil riset cara mendidik anak. Tapi sesat dan keliru kalau ibu tidak kembali kepada Quran. Bagaimana cara Quran mendidik anak? Buka surah Luqman. Surah Luqman ibu, mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Bagaimana cara mendidik Al-Quran? Al-Quran menjelaskan, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Selanjutnya ibu baca Quran sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Das'ad. Cukup memberikan kita pelajaran yang luar biasa, terutama bagi orang tua dan calon orang tua, bahwa memberikan nama yang baik, mendidik kepada tauhid, akidah, kemudian mencarikan nafkah yang halal adalah tanggung jawab pokok dari para orang tua. Mudah-mudahan pelajaran yang luar biasa ini bisa menjadikan kita semakin sadar bahwa amanah berupa anak-anak tidak boleh sembarangan. Harus kita didik sedemikian rupa, karena itulah yang nanti akan menjamin kita masuk surga atau justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita akan bergabung dengan Ustadz yang kedua, yaitu Habib Bagir bin Yahya. Beliau akan menjelaskan tentang berlaku adillah terhadap anak, namun setelah jeda yang berikut ini dalam Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما Innahu alimun qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Saya doain yang jawab salam paling semangat, Allah kasih duitnya banyak. Semangat aminnya kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita kalau ada duitnya semangat ya. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus salihat. وبفضله تحسن البدايات والنهايات وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا محمد وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابه الاقتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua termasuk pemirsa menjadi para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelak nanti kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berkeluarga.
memiliki anak. Semua itu tidak lain dan tidak bukan kecuali agar kita menjadikan keluarga kita adalah wasilah sebagai perantara kita beramal, perantara kita beribadah. Yang kelak nanti di hari kiamat kita semua bisa mendapatkan dalam ikatan keluarga ini pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita mendengar dalam hadis, Rasulullah pernah menyampaikan orang yang memiliki 3 anak perempuan, maka insya Allah akan menjadikan jaminan untuknya masuk ke dalam surga. Sahabat pernah ada yang mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah kalau saya 2 bagaimana? 2 juga kata Rasulullah. Ada lagi yang ngeluh lagi, ya Rasulullah kalau saya 1 bagaimana? 1 juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan yang Allah berikan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita banyak pintu-pintu pahala. Namun jangan salah, bisa jadi juga dalam kekeluargaan kita ada hal yang bisa menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Ada hal yang bisa menyeret kita pada keburukan, ada hal yang bisa menyeret kita pada tuntunan. Di antaranya adalah hal yang disebut dengan berlaku adil. Allah berikan kita keturunan anak-anak, maka kita seharusnya seyogianya untuk berlaku adil pada anak-anak kita. Menyayangi mereka. Apa artinya berlaku adil? Artinya adalah menyamaratakan, tidak mengutamakan satu di antara lainnya. Tidak memberi kelebihan satu di antara lainnya. Dan ini memang banyak kalau kita lihat dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia ini yang banyak menjadikan problem nanti setelahnya. Sebagaimana pernah disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa dulu ada satu sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir bin Sa'ad Tha'labah Al-Ansari. Sahabat ini, Sayyidina Nu'man ini terkenal di dalam sejarah Islam adalah anak bayi yang pertama lahir di kaum Ansor setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, ada anak bayi yang lahir dari kaum Ansor. Itu siapa? Yaitu Nu'man bin Bashir. Adapun setelah hijrah dalam Islam itu dari kaum Ansor. Adapun setelah hijrah dari Muhajirin, yang lahir pertama itu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Adapun dalam Islam, setelah Nabi menerima wahyu, siapa anak yang pertama lahir? Yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nu'man bin Bashir ini beliau pernah meriwayatkan satu hadis. Apa beliau katakan? Ata bi abi ila Rasulillah. Saya pernah dibawa oleh ayah saya ke Rasulullah. Kemudian ayah saya, Bashir bin Sa'ad ini menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nahaltu li ibni hadza gulaman. Saya memberikan hadiah untuk putra saya ini seorang budak. Yang mana budak ini dulunya milik saya. Saya berikan kepada anak saya yang bernama Nu'man bin Bashir ini setelah dibawa sama Rasulullah, sama ayahnya ke Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya, akullu waladak nahalta mithla hadha? Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bashir, apa semua anak kamu kasih hadiah satu budak seperti dia? Dijawab, tidak ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Faraji'hu. Dalam riwayat lain, kembalikanlah. Artinya Nabi SAW memerintahkan kembalikan. Dalam riwayat lain sebelumnya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi mengatakan, ittaqullah wa'adilu fi auladikum. Bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah, dan berlaku adillah pada anak-anakmu. Ini pesannya Nabi kita Muhammad. Ini pesannya Rasulullah. Supaya apa? Supaya pertama kita bertakwa kepada Allah. Di antara takwa kita kepada Allah, apa sih takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Apa di antara takwa? Yaitu kita berlaku adil dengan anak-anak kita. Ini salah satu pintu takwa. Sampai Nabi SAW memperingatinya. Dalam riwayat faraji'hu, kembalikanlah. Artinya apa? Rasulullah SAW suruh ambil lagi itu sedekahnya. Ambil lagi itu hadiahnya. Bahkan dalam riwayat lainnya, Nabi SAW bersabda, ittaqullah
wa'dilu fi auladikum kama tuhibbuna an yabirrukum. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu pada Allah dan berlaku adillah pada anak-anakmu sebagaimana kamu senang nanti anak-anak kamu berbakti pada kamu. Apa yang kita pelajari dari hadis ini? Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya adil. Karena di dalam keadilan insya Allah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan. Kedua, kalau kita tidak adil, sebagaimana Nabi mengatakan, kamu senang kalau anak kamu bakti sama kamu, tapi kalau kamu tidak adil, itu akan mengakibatkan salah satu pintu atau jalan yang menjadikan anak kita tidak adil, anak kita tidak berbakti kepada kita. Anak kita tidak hormat kepada kita. Artinya apa? Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan hal yang jauh, nanti, belum sekarang, nanti. Nanti anak kamu bisa tidak berbakti. Karena apa? Karena melihat orang tuanya tidak adil. Orang tua saya kasih sama kakak saya nggak dikasih. Akhirnya apa? Timbul namanya kecemburuan. Dan ini sudah dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berlaku adil supaya nanti anak-anak kita hormat sama kita. Berlaku adil supaya nanti anak-anak kita sayang pada kita. Ini ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah lihatnya jauh, lebih jauh daripada kita. Kadang kita lihat enggak lah, yang ini anak saya lebih baik, lebih patuh sama saya, kita kasih lebih, jangan. Oh yang ini lebih istimewa, oh yang ini lebih ini jangan. Memang di dalam fikih Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, hukumnya kita mengutamakan satu anak di antara yang lain, hukumnya makruh. Dengan dalil yang sahih. Tapi afdolnya, baiknya, untuk apa? Untuk kita menyamaratakan. Jadi kalau ditanya, kita udah ngasih nih sama anak kita, kasih hadiah, tapi ingat yang lain belum dikasih. Bagaimana baiknya? Apa kita ambil ini hadiah atau kita samaratakan? Al-afdol kita samaratakan. Yang satu udah, berarti yang lain belum. Tapi kalau mau diambil boleh, dalam ilmu fikih boleh hukumnya kita mengambil hibah. Yang sudah kita kasih untuk anak kita boleh. Ya, sedekah yang sudah kita kasih boleh kita ambil kembali, boleh. Tapi lebih afdol untuk kita menyamaratakan. Yang belum siapa? Ini kita kasih. Supaya apa? Supaya tidak ada timbul kecemburuan. Dan Allah sudah ceritakan daripada kisahnya Nabi Yusuf dan Binyamin yang diutamakan daripada saudara-saudaranya. Itu salah satu ibrah hikmah. Pelajaran untuk kita bagaimana supaya kita berlaku adil dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak berlaku adil dengan siapa? Dengan anak-anak kita. Memang mungkin di dalam ilmu dibahas bolehnya kita mengutamakan anak kita yang satu dibanding yang lain dalam dua hal. Apa dalam dua hal? Yang pertama mungkin dalam segi ilmu. Kadang kita dapati ada anak kita yang pertama mungkin kadar akalnya lebih tinggi IQ-nya. Boleh kita sekolahkan dia lebih tinggi. Yang kedua boleh kita melebihi atau mengutamakan anak kita dalam albir, dalam kebaikan, dalam kepatuhan. Contoh mungkin bapak ibu udah tua. Mungkin ada satu anak kita yang sengaja kalau kita kemana-mana supaya nuntun kita. Kan nanti ada berasa dia lebih nih. Oh isi fulan. Anaknya nih lebih sayang pada orang tuanya nih. Bukan seperti itu, ini boleh. Karena apa? Untuk membantu, untuk berlaku baik, untuk taat. Tapi dalam segi dunia usahakan kita selalu berlaku adil. Nah, kita pengen punya anak soleh soleha. Ibu pengen punya anak soleh soleha. Bapak pengen punya anak soleh soleha. Ini anak-anak pengen jadi anak-anak soleh soleha. Amin ya Rabbal. Tapi kuncinya ada di kita Pak Bu orang tua. Kita pengen anak-anak kita nurut, kita pengen anak-anak kita patuh, kuncinya di kita. Karena apa? Pendidikan pertama tuh di kita sebelum di guru. Sebelum di sekolah, sebelum di pesantren. Kita kalau lihat anak kita pesantrenin, mohon maaf ya. Masya Allah itu di pesantren anak kita nurut sama gurunya. Hormat sama gurunya. Yang namanya sholat udah harus dah. Soft pertama sudah terisi penuh 2, 3. Udah adzan nih, sudah masuk sholat. Coba kalau di rumah, pulang dari pesantren kita suruh, nak sholat. Ya iya ntar dah. Nah ayo duha, oh udah banyak duha di pesantren. Saya kemarin ketemu orang begitu. Ya, ayo tahajud nak, wah udah sering bu tahajud melulu di pesantren saya. Begitu katanya, jangan. Kenapa? Mohon maaf, terkadang kenapa? Kita harus introspeksi diri sebagai orang tua.
Karena mungkin kita belum jadi guru untuk anak kita. Jadi ketika kita memerintahkannya, anak kita belum tentu patuh. Anak kita belum tentu nurut, anak kita belum tentu hormat. Jadi paling tidak usahakan kita dari pertamalah yang menjadi guru untuk anak-anak kita. Kitalah yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Sehingga nanti kita tinggal memerintahkan. Ada bahkan orang-orang soleh nggak pakai merintah. Cuman diliatin langsung buru-buru, langsung wudhu, langsung sholat. Karena apa? Karena anaknya sudah hormat pada orang tua. Sudah tahu kadar orang tua itu seperti guru. Makanya ayo mulai sekarang penting, peran penting untuk kita. Apa? Kita yang mencontohkan. Supaya apa? Supaya kita adil sama anak-anak kita. Dan keadilan itu bukan harus dipukul sama rata dalam waktu yang sama. Tapi bisa jadi dengan berselisih. Tapi intinya kita adil. Jangan pilih kasih. Kenapa? Karena akan mengakibatkan nanti anak-anak kita cemburu. Nanti anak-anak kita akan timbul penyakit hati yang namanya hasad. Apalagi dalam urusan yang namanya warisan. Betul enggak? Kadang banyak orangnya udah enggak ada. Warisannya diributin sama anak-anaknya. Padahal kalau kita belajar yang namanya adil tuh harus sama rata, laki perempuan sama. Bapak punya anak 2, ibu punya anak 2, laki perempuan. Yang laki dibeliin motor, yang perempuan jangan lupa dibeliin motor. Karena bapak ibu masih hidup, beda sama warisan. Kalau warisan, lidzakar mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki 2:1, beda. Kalau apa? Kalau dalam warisan. Tapi sekarang malah orang terbalik. Yang warisan diminta rata. Ya, ini berarti apa? Mohon maaf disampaikan. Ini berarti kita gelap hati dan kita tentang hukum Allah. Tidak boleh disamarata. Laki lebih unggul 2:1 dibandingkan perempuan. Ini hukum Allah, ini ketetapan Allah. Kalau kita bicara ya Allah, kok bisa sih? Saya kan sama, saudara saya kakak, masa saya dapat 1? Lah ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ridho berarti kita mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah. Tapi kalau dalam urusan di dunia sama rata, laki masih hidup nih kita. Sama rata kita bagi, yang 1 kita kasih, jangan lupa yang 2 juga kita kasih. Sama, jangan dibedakan. Ini hal yang paling penting kita harus perhatikan. Jangan sampai kita beda-bedakan. Berapa banyak yang sekarang ribut cuman gara-gara dibeda-bedain. Berapa banyak yang sekarang bertengkar, berselisih sampai nggak mau tegur sapa. Ada saudara sama saudaranya nggak mau tegur sapa sampai bertahun-tahun. Ini yang namanya memutuskan tali silaturahmi. Sebabnya apa? Sebabnya kita juga. Kenapa kita dulu tidak berlaku adil dengan anak-anak kita? Ayo mulai sekarang kita berlaku adil. Saya sering lihat dari guru-guru kita, dari orang-orang soleh, dari orang tua dulu, itu kalau sama anaknya luar biasa. Yang namanya adil tuh nomor 1, paling penting. Yang 1 sekolahnya tinggi, juga yang 2 sekolahnya tinggi. Yang ketiga sekolahnya. Makanya banyak ada bapaknya dokter, anaknya semua jadi pada dokter. Dididik, diajarkan. Kita juga harus seperti itu. Harus usahakan seperti itu kita lakukan kepada anak-anak kita insya Allah. Bapak ibu mau anaknya soleh-solehah? Bapak ibu mau anaknya soleh-solehah? Ayo mulai sekarang kita berlaku adil. Sayangin. Apalagi adil juga dalam urusan dunia dan agama. Banyak mohon maaf nih. Ya, anak kita sekolahin dunia tinggi-tinggi. Tapi agamanya sampai tidak ada kosong. Jangan sampai anak kita sekolah dunia tinggi tapi agamanya kosong. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita juga sekolahnya agama. Amin ya Rabbal alamin. Adil, dunia dapat, akhirat dapat. Amin ya Rabbal alamin. Dah ditungguin sama Mas Iqbal Faiz. Amin. Terima kasih Habib Bagir bin Yahya bahwa berlaku adil terhadap anak-anak kita adalah kewajiban agar kita senantiasa dijaga, dihormati dan disayangi oleh anak-anak kita. Dan memang lebih daripada itu bahwa ternyata adil ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan ibadah yang paling lama adalah menikah dan berkeluarga. Maka dari itu kalau tadi kita dengarkan nasihat dari Habib bahwa ternyata dengan berkeluarga kita bisa mendapatkan wasilah atau jaminan masuk surga. Tapi jika kita sembarangan, berkeluarga juga yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan lanjutkan dengan tausiah yang ketiga bersama Kiai Haji Haris Hakam dengan subtema jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman
Namun setelah jeda yang berikut ini dalam Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah kajian yang berkenaan dengan bagaimana agar dalam hidup dan kehidupan kita, rumah menjadi sentra aktivitas. Rumah menjadi tempat berobat. Rumah menjadi tempat segala sesuatu dibicarakan. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lihat ada orang rumah tangganya itu bahagia. Suami istri kelihatannya mesra, suami istri ya satu dengan yang lainnya terjalin kedamaian, anaknya pun begitu. Punya anak banyak, tetapi anaknya baik-baik, pinter-pinter, akhlaknya bagus-bagus. Ada nggak di kampung kita ini, Bu? Ada nggak? Banyak apa banyak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang taat. Amin. Tetapi ada juga kita lihat orang yang gagal membina rumah tangga. Ya, bukan cuma suami yang dengan istri yang kurang bahagia, tetapi anaknya nyempal, anaknya keluar dari rel. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, banyak terjadi kasus-kasus di masyarakat yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mau tanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak tahu, nggak pengen tahu tidak? Resepnya bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia? Mau apa mau banget? Nah, ibu nanti di rumah buka cari surah Al-Furqan. Surah apa, Bu? Surah Al-Furqan, ya. Ayatnya ayat 25. Ayat ini berisi doa. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah hafal semua. Subhanallah. Jadi saya jadi khawatir nih, jangan-jangan ini hafiz-hafizah ada di masjid ini semua nih. Ya. Informasinya menurut Al-Qur'an itu walladzina yaquluna, ada di antara orang-orang yang beriman itu mereka itu berdoa. Kalau begitu, pada analisa sementara, orang-orang yang gagal dalam berumah tangga jangan-jangan tidak berdoa. Kenapa? Sombong dia tidak mau berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anaknya yang ada mengkhawatirkan, ada gejala yang tidak bagus, baca nih. Cari surah Al-Furqan ayat berapa Ibu? 25. Jadi Allah sendiri yang mengatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dan ada orang-orang yang beriman mereka itu berdoa. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ini informasi sekaligus ada orang yang beriman tetapi tidak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah kami, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami, azwajina min azwajina, istri-istri kami, ya, wa zurriyatina, anak dan keturunan kami. Jadi bukan anak, cucu, buyut,
qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Ada orang ketika dilihat itu menyenangkan, maka secara otomatis menyenangkan hati. Sehingga Al-Quran mengatakan qurrata a'yun, menyenangkan hati, menyenangkan mata, karena kalau dilihat menyenangkan, maka secara otomatis hatinya juga menjadi senang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami terhadap orang-orang pemimpin terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adik-adik sekalian, ya, ini menjadi calon generasi ke depan. Jadi Al-Quran menginformasikan itu, kalau pengen istrinya bagus, pengen suaminya bagus, pengen anaknya bagus, cucunya bagus, jangan lupa berdoa. Nih saya mau tanya nih, jujur-jujur aja nih, doa ini udah dibaca belum sama ibu-ibu? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang diem. Ya. Paling aman insya Allah katanya. Ibu ya, ayo mulai sekarang. Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita perlu berdoa? Karena orang kalau sudah gagal di rumah tangga, itu efeknya panjang. Ada efeknya ke anak. Dan kalau sudah anak bisa jadi ke bawah juga. Oleh karena itu minta supaya pasangan azwaj itu maknanya pasangan bukan istri. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami. Ya, dalam rumah tangga, kalau ibu berarti suami. Kalau istri berarti, kalau suami berarti istri. Ya, begitu juga anak keturunannya qurrata a'yun. Karena dia minta terus-menerus kepada Allah, maka anaknya mudah. Kenapa disuruh begitu? Karena ada satu hadis mengatakan tuh bunyinya begini. In kana syu'mu fi sayin fa fid dari wal mar'ati wal farasi. Bila sial itu ada pada diri seseorang, maka kemungkinan sial itu terjadinya pada 3 tempat. Pertama, fiddari. Ada orang bu di rumahnya itu rumahnya sial. Kenapa sial? Dipakai ibadah itu malas. Jin senang tinggal di situ, sering melakukan penampakan. Anaknya disuruh bangun-bangun, kalau bangun sholat subuh ibadah sulit. Uang gampang hilang, dagang gampang bangkrut. Nah, orang yang punya rumah yang semacam ini jual. Kenapa? Dia nggak cocok tinggal di rumah itu. Ada nggak yang punya rumahnya kayak gini? Jual. Pindah ke mana? Pindah aja di sampingnya. Nggak mesti pergi jauh. Kenapa? Memang rumah itu nggak cocok sama kita. Ya. Yang kedua, al-faras. Faras itu maknanya kuda. Ada kuda kalau dipakai itu lompat-lompat terus, jumping terus, susah diatur. Kuda yang semacam ini jual. Kenapa? Beli kuda yang lain, yang mudah, yang jinak, yang bisa diatur. Udah berapa tadi itu, Bu? 2, kurang berapa? Kurang 1. Yang 1 tadi apa? Istri. Kalau istrinya tidak bagus, tadi kan kalau rumahnya sial, jual. Kalau kudanya, kalau sekarang berarti mobil. Mobil, motor, sial, jual. Kalau istri, jangan dijual. Modalnya tekor kalau dijual. Host kita bilang, Bas Ibal bilang katanya suruh tukar tambah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini 3 potensi yang perlu kita hati-hati maksudnya. Kalau begitu bagaimana? Itu Al-Quran memberikan antisipasinya, berdoa. Jangan sampai rumahnya itu nggak enak dipakai ibadah. Nih Bapak Ibu sekalian, rumah yang semacam ini ya sering diajak orang mengaji, sering dibacakan Al-Quran.
Sering didatangkan kiai. Insya Allah lama-kelamaan Allah berikan pertolongan. Insya Allah rumahnya hilang sialnya itu. Itu maksudnya begitu. Yang kedua kendaraan. Itu ibu bapak saya sekalian, mobil motor kelihatannya itu komponennya itu terdiri dari ya satuan teknologi. Terdiri dari besi, ya fiber dan lain sebagainya. Jangan dibilang benda mati. Ada mobil kalau dipakai maunya kancol terus. Ada mobil kalau mau dipakai datangnya maunya ke Bogor setengah terus. Nah, orang-orang pada apal senyum-senyum Bogor setengah. Nah Bapak Ibu sekalian ini bermasalah. Di zaman Nabi sendiri kenapa diajarkan? Kalau mau naik kendaraan suruh baca doa. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Karena memang yang namanya binatang itu bisa jadi di luar kendali. Subhanallah. Makanya baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mudah-mudahan bahkan dikatakan kalau yang bagus keluar baca bismillahirrahmanirrahim. Amalin ibu. Keluar dari rumah bapak adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hafalkan ya? Tapi ngerjainnya suka lupa. Betul nggak? Kenapa? Karena setan tidak suka kalau kita itu baik. Orang yang bertawakal kepada Allah semacam ini di dalam hadis dikatakan kufita. Akan dipenuhi segala kebutuhannya. Hudita. Akan diberikan petunjuk sehingga dia tidak nyasar, tidak pergi kemana-mana. Wawukita, dan diberikan perlindungan. Padahal sederhana sekali itu. Ya, sederhana sekali. Nah, jadi saya ulangin lagi, kalau rumah sering baca Al-Quran, dipakai sholat berjamaah, insya Allah sialnya hilang. Kalau mobil gimana? Mobilnya jangan disiramin pakai kembang 7 setaman. Ada yang begitu enggak? Punya motor baru, mobil baru, kemudian diguyurin pakai kembang ya. Kembang apa Bu namanya Bu? Kembang setaman. Belinya harus pakai tangan kiri, bayarnya enggak boleh ditawar. Itu yang kelenikan itu jangan lakukan. Nah, bagaimana kalau seandainya itu kita punya gejala kemungkinan di rumah tetapi bukan pada pasangan kita tapi pada anak kita. Nah, yang pertama tadi sudah diajarkan oleh Allah itu berdoa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang penting nih. Apapun bagaimanapun juga faktor kehalalan harus menjadi nomor 1 setelah atau sebelum ya makanan yang bergizi dan yang berimbang itu. Harus faktornya halal dulu. Dan itu menjadi sangat penting. Ada orang gagal membina rumah tangga, kenapa? Bisa jadi ada sebabnya. Kalau di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, ini penting nih. Ya terutama yang muda-muda ini jangan bilang, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia dari saya buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Dalam salah satu wasiat Nabi sebelum Nabi wafat itu, Nabi bilang begini. Karena Nabi punya menantu ini, itu berarti menyerahkan anaknya kepada laki-laki. Dan nanti laki-laki ini sahabat Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu yang akan memberikan keturunan, maka dipesan sama dia agar supaya rumahnya tidak gagal, anaknya tidak gagal. Beliau mengatakan gini, ya Ali la nasya ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitanu fi waladi. Hai Ali, tidaklah seseorang itu lupa baca bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau melakukan jima, maka setan ikut serta dalam proses pembuatan anak. Halo? Halo? Kalau mau hubungan badan lupa baca bismillahirrahmanirrahim,
setan ikut serta dalam proses pembuatan anak. Bu, saya tanya nih jujur, bapaknya kalau baca bismillah enggak? Ada yang bilang bagaimana mau baca bismillah, lupa Ustadz. Kalau udah diubun-ubun mana ingat? Saya kasih nih caranya, gampang Bu. Di tempat tidur ditulis. Jadi waktu gitu, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya tuh senangnya begini, gampang. Atas bawah, di atas tempel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau orang melakukan hubungan badan tapi baca bismillahirrahmanirrahim? Dalam sebuah hadis sahih di riwayat Imam Al-Bukhari, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim sebelum dia jima, la yadurrahu syaitanu abada. Setan tidak akan mampu mempengaruhi, membuat rusak anak ini selama-lamanya. Ibarat sebuah perahu betapapun dahsyat, betapapun banyak badai angin besar, dia tidak akan terbalik. Karena apa Bu? Baca bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya dia pergi lepas kompas, maka dia tetap bisa akan pulang. Enak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ini lagi sambil ngingetin. Ibu nanti kalau kepingin kepada suami gampang, gak usah pakai bahasa yang vulgar. Bilang begini, Pak baca bismillah yuk. Ya udah paham kata suaminya yes. Ya. Ingetin nih, ini rahasia di antara kita ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sederhana itu, baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Orang yang baca bismillah, anaknya tidak bakal masuk dipengaruhi oleh setan selamanya. Pegang itu. Gigit dengan gigi geraham. Ada anak muda masih kecil suruh menghafal Quran, gampang bisa Al-Quran. Ada yang tidak mudah, bahkan sholat susah dan lain sebagainya. Nih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa jadi salah satunya itu kelupaan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tahu nih dalam hatinya bilang gini, ya Ustadz saya baru dengar sekarang, anaknya udah gede. Iya Bu ya, terus gimana kalau anaknya udah gede? Ya bikin lagi. Begini Ustadz, produksi mah jalan terus. Produksi jalan terus tapi sudah nggak bisa lagi. Bagaimana caranya jalan keluarnya? Ah, ini yang kedua. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Bangun malam. Bangun malam, sholat malam, sholat tahajud. Berapa rakaat? Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Tetapi setiap malam kerjain. Ibu, ini rahasia di antara kita ini. Kalau ibu bangun sholat malam, anaknya didoain, suaminya didoain, insya Allah rumah tangganya bahagia. Umpamanya nih, ibu lihat suami ibu bikin jas baru. Halo? Ibu lihat suami ibu bikin jas baru diam-diam. Biarin aja. Ibu bangun sholat malam, ibu doain. Nggak bakalan dia melupakan ibu. Ini rahasia kita nih, sweet. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat malam, ibu kalau mau coba, Bapak mau coba sholat malam, tuh ada tiang besi di pinggir jalan tuh. Ya, ibu sholat tiap malam minta tiang besi supaya rubuh, tapi jangan menimpa orang lain, rubuh. Hebatnya bangun sholat malam itu. Tapi saya tanya nih, ibu-ibu kalau malam bangun nggak? Ngapain? Nah, potensinya udah bagus tuh, bangun. Walaupun habis itu wudhu. Wudhu sholat 2 rakaat. Doain suaminya. Nggak apa-apa. Ibu kalau mau ikat suami dengan sholat malam, nggak bakalan kabur dia. Ini saya kasih tahu rahasianya. Makanya jangan bilang dari saya. Ya. Nah, jadi yang bagus itu Bapak Ibu sekalian ya, baca bismillah, subhanallah. Ada sebuah penelitian yang menarik Bapak Ibu sekalian.
air zam-zam. Air dari seluruh dunia diambil, kemudian air yang dibacakan Al-Fatihah. Ternyata air itu menerima molekul. Molekul air itu bisa dipengaruhi oleh doa. Begitu juga, jadi kalau kita baca Al-Fatihah, gitu ya. Kemudian binumin, itu insya Allah ayaj'alahu syifa, Allah bisa jadikan itu jadi obat. Dengan baca gitu. Begitu juga ketika ketika kita berhubungan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka spermatozoa, ovum sel aktif itu terproteksi dengan basmalah itu tadi, sehingga anak yang dilahirkan tidak mampu, ya, betapapun kuatnya, dahsyatnya hantaman dari setan, tapi dia tidak akan pernah terbalik. Subhanallah. Ini untung nih nggak ada anak-anak kecil nih ya. Kalau ada anak kecil, mana? Ini udah gede semua ini mah. Coba kalau ada anak kecil, kalau dimarahin gitu, kalau dimarahin lu bandel banget, ini banget, kata anak gitu. Dulu mah baca Bismillah apa enggak? Bapak dulu baca Bismillah apa enggak? Ya. Jadi kelihatannya sederhana. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, betapa orang ketika sudah menguasai rumah tangga, maka dia bisa menguasai lawan hidupnya, pasangan hidupnya. Kalau dia sudah sejoli, sudah menjadi sebuah kesatuan yang berhasil, yang bagus, maka anak yang dilahirkannya pun akan berhasil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin tadi Ustadz Dasat sudah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya ini termasuk fakta di dunia ini. Saya dulu jadi pengacara. 6 tahun jadi pengacara, saya kecewa, akhirnya saya lari, ya, saya merubah hidup seperti ini. Kenapa begitu? Karena saya dipengaruhi oleh orang-orang yang berhasil dalam membina rumah tangga. Itu kiai punya anak 24. Banyak apa banyak, Bu? Karena dulu kiai itu pakai sarung. Kiai dulu pakai sarung, nggak pakai celana, angkat hamil. Nah, kalau sekarang banyak hiburannya. Nah mudah-mudahan walaupun ibu tertawa, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Intinya adalah pakai sarung terus di rumah ya. Terima kasih Kiai Haji Haris Hakam bahwa ternyata, wah heboh sekali ibu-ibu ya. Pokoknya intinya adalah yang pertama agar keluarga kita bahagia senantiasa bacalah Al-Furqan ayat 25 salah satunya dihafalkan. Kemudian faktor halal yang utama. Jadi ketika ingin memulai sesuatu segala hal utamakan membaca bismillah. Itu doa yang paling mudah, yang paling seharusnya kita semua seharusnya mengamalkannya setiap hari. Terutama untuk suami istri yang ingin melakukan hubungan suami istri. Kalau yang lebih lengkapnya ada Ustaz ya. Allahumma jadibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Lu sudah super. Alhamdulillah saya selalu baca doa itu ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan akan bergabung lagi dengan guru-guru kita setelah jeda dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah yang paling lama bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran, bukan haji atau umroh, namun ibadah yang paling lama adalah membina rumah tangga. Karena di dalamnya banyak sekali nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur apabila kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan guru-guru tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita dengan tema besar jadikan rumahmu sebagai surgamu, membawa kita lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri sehingga kita bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Dasat Latif, kemudian Habib Bagir bin Yahya dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat. Kita tutup acara Cahaya Hati Indonesia dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah selalu jaga juga
program Cahaya Hati Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berpisah kita akan dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Das'at Latif. Jangan lupa untuk follow Twitter kami di @chi_inews dan juga Instagram di Cahaya Hati iNews. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, saat yang memberi hidayah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Hidayah kepada kami untuk menuntun dan membimbing keluarga kami ya Allah. Tanpa hidayah dan bimbingan-Mu, kami tidak mampu memperoleh kebenaran dalam membimbing keluarga kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, anak yang pernah mempermalukan orang tuanya. Ampuni kesalahan kami dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami kesanggupan dan kesempatan untuk membalas segala kebaikan orang tua kami, untuk memuliakan sisa hidup orang tua kami. Jangan Engkau panggil kami menghadap kepadamu sebelum kami membahagiakan orang tua kami, sebelum kami membalas segala kebaikan orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah mempermalukan orang tuanya dan tidak sempat mohon ampun kepada orang tuanya, tidak sempat mohon maaf kepada orang tuanya karena orang tuanya telah berada di dalam kubur ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, ampuni kebodohan kami. Jangan Engkau siksa orang tua kami atas dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau gelapkan kubur orang tua kami atas maksiat yang kami lakukan. Ampuni orang tua kami, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya dan lapangkan alam kuburnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saat yang memberi ilmu dan hidayah, jadikan ilmu yang kami peroleh hari ini bermanfaat buat kami ya Allah. Kami mampu mengamalkannya ya Allah. Dan berikanlah kepada mereka yang telah berjasa dalam acara ini. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.